Berikutnya adalah hadis iftiraqul ummah ini jangan sampai dijadikan sebuah justifikasi bahwa hanya kelompoknya lah yang benar dan kelompok yang lain itu salah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini di dalam buku Mendamaikan Ahlus Sunnah di Nusantara, Ustadz Abu Muhammad Waskito di dalam bukunya halaman 75 sampai 76 menjelaskan di kalangan umat Islam ada yang menyebut dirinya Islam Jamaah. Mereka mendakwahkan hadis 73 golongan juga. Ustadznya paling gencar banget mendakwakan hadis iftiraqul ummah. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa firqatun najiyahnya, kelompok yang selamatnya adalah kelompoknya dia saja. Bahkan mereka itu mengisolir diri, memisahkan diri dari kelompok kaum muslimin yang besar. Bahkan sampai-sampai mereka itu pada tingkatan takfiri. Orang yang di luar kelompoknya adalah kafir. Walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu zakat, walaupun orang itu haji, kalau dia di luar kelompok ini kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini. Kenapa? Di dalam kelompok mereka proses baiatnya lewat amirnya, ikatan jamaahnya dan kewajiban mengambil ilmunya mankul. Nah, ini kewajiban ilmu mankul. Apa itu mankul? Mankul itu artinya hanya boleh ngaji di kelompoknya dia, ke ustadznya dia, tidak boleh dengar ustadz lain, tidak boleh dengar kelompok lain, tidak boleh dengar orang menguraikan Al-Quran dari ustadz lain. Itu namanya mankul. Jadi kalau di sini ini ada ustadz umpamanya mengemukakan bapak-bapak hadirin rahimakumullah, jangan dengar ustadz lain, dengar saja dari saya. Nah, itu namanya mankul. Jadi kalau nanti ada saudara kita nggak mau dengerin ustadz yang lain, itu mankul modelnya. Ada. Bilang aja ada. Jadi ini ada ilmunya, Pak. Jadi supaya orang itu tidak membandingkan dengan kelompok yang lain, tidak ketahuan boroknya, maka jamaah tidak boleh ngaji ke kelompok lain kecuali kepada kelompoknya saja. Itu namanya mankul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan saya pernah dengar dari kelompok ini itu ada seorang anak yang sudah masuk kelompok ini. Lalu kemudian kebetulan bajunya kotor, oleh ibunya dicampur satu tempat, lalu kemudian anak-anak itu marah. Anak itu marah sama ibunya. Ibu, kenapa baju saya dicampur sama baju ibu dan baju ayah? Ayah dan ibu ini kafir. Nah, ini kenapa bisa begitu? Begini, Pak. Orang-orang ini menganggap orang lain yang bersyahadat. Ini syahadat. Bersyahadat tidak lewat amirnya, bersyahadat tidak lewat gurunya dia, itu syahadatnya dianggap tidak sah. Sebab menurut dia, amirnya lah, ustadznya lah yang syahadatnya nyambung kepada Nabi. Selain dia, selain kelompok mereka, tidak nyambung syahadatnya kepada Nabi. Makanya tidak sah. Makanya diklaim sebagai orang
kafir. Itu problemnya, Pak. Dan ini di Indonesia jumlahnya rada banyak ini. Mudah-mudahan mereka sadar, amin. Dan mereka juga taubat, amin. Dan mereka adalah saudara kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin, sidang